Haleluya, puji Tuhan. Saya Alfadino Korua akan melaksanakan tugas dari Mapel Bahasa Yunani. Sebelum itu tidak berlama waktu, kita bahas bersama-sama. Kita lihat dalam pembacaan kita di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dan oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sedikit latar belakang dari ayat ini, saudara-saudara, adalah Paulus yang dari Taurus menuliskan surat Roma untuk menjelaskan bagaimana orang percaya itu hidup menurut Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupnya setelah menerima keselamatan. Ya, kita bisa lihat di dalam sebelumnya di pasal-pasal yang ke 1 hingga 11 menjelaskan doktrin keselamatan. Nah, di ayat yang ke-12 kita mulai berbicara tentang kehidupan praktis orang-orang percaya, yang artinya adalah keselamatan bukan hanya percaya tetapi dihidupi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, banyak orang yang bertanya, bagaimana mengetahui ya kehendak Tuhan? Bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, saudara-saudara, kita bisa lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ini, ayat yang kedua ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip utama menjadi serupa dengan menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang poin pertama adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Apa sih dari kata Yunani dalam arti serupa dengan dunia ini? Yaitu adalah sukehemate matizethe, yang berarti adalah kata-kata verb sentence persons adalah bersama-sama. Sedangkan Shema adalah bentuk luar atau pola begitu. Janganlah mengikuti pola dunia, ya. Kata lain adalah sistem zaman atau pola pikir dunia. Ya, saudara-saudara, aplikasinya itu adalah dunia, itu adalah dalam konteks ya, kita lihat secara bersama-sama, itu adalah dunia itu hanya apa? Mengejar keuang, atau dunia itu mengejar popularitas. Dunia mengejar kesenangan, hanya itu saja, saudara-saudara. Tetapi orang-orang yang percaya, sebagai kita orang-orang percaya kepada Tuhan, mari kita mengikuti pola-pola, yaitu pola-pola Kristus, menjadi anak-anak Kristus dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita juga saudara-saudara bisa lihat dalam rumah atau dimanapun saudara berada, itu saudara bisa lihat di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-16. Nah, di sini adalah poin, dan di sini juga ada poin kedua, berubahlah oleh pembaharuan. Pembaharuan apa, saudara-saudara? Pikiran, saudara-saudara. Dalam kata Yunani yang berarti adalah matemopa hosete. Nah, saudara-saudara, yang kata kerjaan adalah verb, present, imperatif, dan pasif, ya. Artinya adalah berubah secara total. Asal kata meta adalah perubahan, sedangkan morphe adalah sebuah bentuk yang kita tahu bersama-sama dengan kata ini sama dengan yang dipakai saat
kita bisa lihat Injil Matius dalam pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. Kita bisa lihat ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, di sini artinya adalah berubah dari dalam dan perubahan dari dalam keluar, bukan hanya perilaku. Bukan hanya perilaku. Nah, di sini juga anakanois yang artinya adalah pembaharuan. Kata asalnya ana, kembali, sedangkan kainos adalah kembali, sedangkan ana adalah kembali, kainos adalah baru. Itu adalah berarti Tuhan membuat pikiran kita menjadi baru ya saudara-saudara. Sini juga ada kata kerja yang berarti noun artinya adalah pikiran atau cara pikir. Kesimpulan dari poin ini, bagaimana jika kita berpikir atau cara pandang kita itu berubah saudara-saudara. Berubah. Ya, kita bisa lihat mungkin ayat-ayat pendukung ya di luar ya, mungkin dari kitab Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-22 kita bisa lihat di rumah kita masing-masing. Nah, di sini juga ada poin yang ketiga, yaitu mengenal kehendak Tuhan. Dalam kata Yunani adalah tehlem. Kata kerja nouns, baru nomeratif, neuter, singular, yang artinya adalah kehendak atau rencana Tuhan. Kita bisa lihat dalam ayat pokok kita pada pagi hari ini, yaitu dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua, dijelaskan 3 sifat kehendak Tuhan. Nah, yang pertama kehendak Tuhan selalu membawa kebaikan. Yang kedua adalah hidup mengikuti kehendak Tuhan menjadi menyenangkan bagi Tuhan. Dimana kita mengikuti kehendak Tuhan bisa membuat kita sendiri yang rasa nyaman. Nah, untuk kesimpulan, menurut kehendak Tuhan berarti tidak mengikuti pola pikir dunia, mengalami perubahan pikiran, hidup dalam kehendak Tuhan yang baik. Ketika kita hidup demikian, kita akan mengalami hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang memang sudah dirancangkan Tuhan, memang yang matang secara rohani. Nah, sekian dari khotbah singkat pada pagi hari ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.